Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dari kelompok 3 kelas A31 atas berkat dan rahmatnya jualah dapat mempresentasikan sebuah makalah dengan judul berwudu. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita semua diakui beliau sebagai umat beliau di hari pembalasan nanti. Amin, Allahumma amin. Adapun judul dari makalah kami adalah berwudu dengan mata kuliah Creative Content Production Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Onwardono Retrianto MPD. Nama kelompok kami terdiri dari Nur Hasanah, Ina Fitriani, Sartin, Sulhan Fatoni, Derajat Santoso, Rahmi Baco, Muhammad Ridwan Ali, Apriyanti Safitri, Fifatul Bariyah, dan Samsul Huda. Materi pertama kami yaitu pengertian wudu. Wudu secara bahasa artinya bersih dan indah. Secara istilah, wudu artinya membasuh anggota badan tertentu dari kanan ke kiri bergantian dan berurutan. Tujuan wudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Membiasakan wudu dapat dilakukan setiap saat agar kita tetap bersih. Syarat sahnya wudu ada 5. 1. Islam. 2. Mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Standar atau adat kita mumayyiz itu biasanya dimulai dari umur 7 tahun. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan membolehkan, akan tetapi jumhur ulama tidak boleh. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan atau tohir mutohir. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib atau secara berurutan. Sunahnya wudhu ada 10. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua bersiwak, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima membersihkan kedua lubang hidung, yang keenam menyapu seluruh kepala, yang ketujuh mengusap telinga, yang kedelapan semua yang dibasuh diulang 3 kali, yang kesembilan mendahulukan anggota badan yang kanan, yang 10 berdoa sesudah wudhu. Baiklah, selanjutnya tata cara berwudu. Untuk tata cara berwudu yang pertama yaitu membaca niat di dalam hati dengan membaca niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil
fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara berwudu yang selanjutnya ialah membaca basmalah dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ialah membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Oke, dimulai dari sebelah tangan kanan, dari telapak tangan, terus kemudian siku-siku juga harus basah karena air. Oke, yang selanjutnya tangan sebelah kiri sama juga harus basah dengan air sampai siku. Oke, langkah yang selanjutnya ialah berkumur-kumur, yaitu dengan cara mengisi telapak tangan, kedua tangan dengan air lalu menghirupnya memakai mulut. Oke, terus dikumur-kumur sampai 3 kali sesuai sunahnya. Oke. Kelima, membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung 3 kali, menghirup air kemudian mengeluarkannya dengan memencet hidung. Keenam, membasuh muka. Membasuh muka 3 kali secara menyeluruh dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Di tahap ini sambil membaca niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardolillahi ta'ala. Ketujuh, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan hingga siku, mulai dari yang kanan lanjut tangan kiri sebanyak 3 kali. Kedelapan, mengusap kepala. Usaplah rambut kepalamu dari depan ke belakang, lalu pastikan sebagian rambutmu terkena air. Kesembilan, mengusap daun telinga. Usaplah kedua daun telingamu dari belakang ke depan dan pastikan seluruhnya terkena air. Kesepuluh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Cucilah kakimu sampai mata kaki sampai bersih. Pastikan terkena air secara merata. Dan ingatlah, selalu dahulukan bagian kanan. Bacaan doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubul, seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, atau hal lain yang menyebabkan keluarnya sesuatu dari kedua jalan tersebut, maka membatalkan wudhu. Namun, jika yang keluar adalah sperma, ini tidak membatalkan wudhu, tetapi diwajibkan untuk mandi wajib. Yang kedua adalah hilangnya akal. Yang dimaksud dengan hilangnya akal adalah ketika seseorang kehilangan kesadaran diri, baik itu karena tidur, gila, mabuk, dan lainnya, maka diwajibkan untuk mengambil wudhu kembali.
Yang ketiga, bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki dewasa tanpa penghalang dan bukan mahram. Jika seseorang perempuan bersentuhan kulit secara disengaja atau tidak dengan seseorang lain yang bukan mahram, maka ini membatalkan wudhu. Berbeda halnya dengan bersentuhan kulit dengan sesama perempuan, sesama laki-laki dan mahram, atau dengan penghalang seperti kain, maka ini tidak membatalkan wudhu. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau alat kelamin dan dubur atau anus dengan telapak tangan atau jari-jari tangan. Wudhu menjadi batal karena menyentuh kubul dan dubur orang yang masih hidup atau sudah mati, anak kecil atau orang dewasa, diri sendiri atau orang lain, maka diwajibkan untuk mengambil wudhu kembali. Demikianlah presentasi berwudhu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.